Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Jadi kalau begitu, langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Kakashi memberi masukan kepada Shikamaru pada saat rapat genting dengan petinggi desa. Saat itu Kakashi berkata, "Jujur saja, banyak sekali hal yang mengganjal dalam pikiran dan hatiku tentang situasi ini. Bagaimana mungkin Boruto yang sudah membunuh Nanadeime Hokage kesayangannya, datang selama 3 tahun setelah kabur dari pengejaran Shinobi Konoha, dan menyelamatkan desa dari ancaman Code? Bukankah itu sedikit aneh? Jika saja dia jahat seperti yang diucapkan, seharusnya dia tidak perlu melakukan apapun saat desa ini hancur diserang Code." Mendengar itu Shikamaru berkata, "Tapi sangat disayangkan sekali, bahkan Eida dengan mata sendirinya tidak dapat melacak keberadaan Boruto dimanapun. Jadi jika itu yang kau inginkan Rokudaime Hokage, aku rasa cukup sulit untuk berbicara atau berkomunikasi dengannya. Mungkin saja, jika dia kembali lagi ke Konoha, aku akan memberi perintah ke Anbu Konoha untuk memberi pesan kepadanya." Di sisi lain, Kawaki yang sudah pergi dari tempat tinggal Eida setelah ribut dengan Sarada dan Daimon, dia pergi menuju atau pulang ke kediamannya rumah Naruto. Saat itu Kawaki melihat Himawari sedang murung seorang diri dan melihat foto ayah dan ibunya. Sesaat Kawaki mendekati Himawari, dia melihat adik kecilnya itu menangis. Himawari benar-benar hancur dan merasa kalau apa yang dialaminya cukup menyedihkan. Kawaki yang melihat itu mengelap wajah Himawari dengan tisu. Saat itu Kawaki berkata, "Maaf. Tapi semua ini harus terjadi. Demi melindungi desa dari segala ancaman, aku mau tidak mau harus tetap menjadikan Boruto sebagai target yang harus kuhancurkan. Jika saja semuanya sudah selesai, dan semua penghalang dari desa ini sudah berhasil kumusnahkan, kau akan mendapatkan kabar bahagia setelah itu." Mendengar itu, Himawari menjawab, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi jujur saja, aku sepertinya masih benar-benar yakin kalau ayah dan ibuku masih hidup di suatu tempat, dan mereka belum benar-benar mati." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Semoga saja apa yang kau pikirkan itu benar. Aku juga berharap seperti itu, Himawari." Mendengar itu, Himawari menjawab, "Jarang sekali kau datang menemuiku di rumah ini. Apa ada yang ingin kau bicarakan padaku?" Mendengar hal itu dari Himawari, Kawaki berjalan keluar ke halaman depan rumah sambil berkata, "Aku rasa semuanya akan berakhir seperti apa yang kau inginkan. Jadi berhentilah bersedih dan memasang raut wajah seperti itu. Jika kau terus menangis, aku merasa bersalah kepada Nanadeime dan ibumu." Mendengar itu, Himawari berkata, "Aku sangat takut jika harus kembali kehilangan seseorang yang berharga bagiku. Jadi aku selalu khawatir ketika kau sedang melakukan pertempuran. Aku harap kau tetap selalu ada buatku, kakak." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Bisakah kau menghentikan panggilan itu buatku? Aku benar-benar tidak nyaman mendengarnya. Tapi baiklah, aku berjanji, aku akan melindungimu dari segala macam bahaya apapun itu." Setelah Kawaki selesai berbicara dengan Himawari, saat dia hendak pergi meninggalkan kediaman Nanadeime, dia dihadapkan lagi dengan beberapa Sumeaka yang hendak menyerangnya. Melihat itu, Kawaki kembali mundur dan mencoba untuk menghalangi Sumeaka tersebut yang mencoba untuk mendekati Himawari dan dirinya. Saat itu Kawaki berkata, "Aku rasa, aku tidak bisa meninggalkanmu saat ini. Sumeaka bajingan Code ini, aku rasa mereka bisa mengetahui hawa keberadaanku. Jadi mau tidak mau, aku harus memusnahkan mereka semua." Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia mengaktifkan tangan senjata ninja miliknya, dan menebas dan menusuk para Sumeaka itu sampai hancur. Saat Kawaki sedang sibuk menghancurkan beberapa Sumeaka yang ada di depannya, tiba-tiba ada Sumeaka lainnya yang muncul dari belakang, dan hendak membunuh Himawari. Kawaki yang melihat itu, langsung spontan dan bergerak cepat menendang Sumeaka itu dari dekat tubuh Himawari. Sampai-sampai Sumeaka itu terpental jauh akibat tendangan tersebut. Melihat itu, Kawaki langsung pergi dan membawa Himawari meninggalkan rumahnya, sebab Sumeaka lainnya sudah mengepung rumah Nanadeime tersebut. Saat itu, Himawari berkata, "Terima kasih kakak.
ngomong-ngomong kau ingin membawaku pergi kemana? Mendengar itu, Kawaki menjawab, diamlah, dan tenang sedikit. Aku rasa Sumeaka itu sudah memiliki pikiran dan bertindak seperti apa yang mereka mau. Jadi aku rasa, untuk sementara waktu kau tidak perlu lagi untuk tinggal di rumah itu, mereka sudah menandainya. Himawari menjawab, lantas apa yang harus kulakukan? Aku hanya punya tempat tinggal di situ. Mendengar itu, Kawaki membalas, sebentar lagi kita akan sampai, aku akan membawamu dan meletakmu di sana. Setelah itu, Kawaki yang membawa Himawari pergi dari rumahnya, dia membawa Himawari ke tempat kediaman Eida dan Daimon. Saat itu Kawaki masuk dan berkata kepada Eida, maaf merepotkanmu Eida. Aku ingin Himawari berada di sini untuk sementara waktu, sebab Sumeaka itu sudah mengepung kediaman Nana Daime, jadi aku membawanya ke sini. Melihat itu, Daimon menjawab, wah jadi kau yang datang ya Himawari? Seperti biasa, setiap aku berada di dekatmu akan merasakan hawa kekuatan yang besar di dalam dirimu. Mendengar itu, Eida menjawab, hentikan omonganmu itu Daimon, jangan membuatnya merasa tidak nyaman di sini. Setelah Eida berkata seperti itu, dia membawa Himawari untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat Eida membawa Himawari, Kawaki menemui Daimon dan bertanya, di mana Sarada dan yang lainnya? Apa mereka sudah pergi juga di sini? Mendengar itu, Daimon menjawab, entahlah. Seperti yang kau lihat, mereka benar-benar tidak ada di sini. Tapi dari yang kudengar dari ucapan terakhir mereka tidak menyerah untuk mencari jejak Boruto, dan saat ini mereka sedang ke tempat Amado yang sedang ditahan di bawah tanah desa. Mendengar itu, Kawaki membalas, dasar bodoh. Mereka benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah ya. Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia kembali bertanya kepada Daimon, apakah Mitsuki pergi bersama mereka berdua ke tempat Amado? Mendengar itu, Daimon menjawab, tentu saja. Malahan dari yang kudengar sebelumnya, Mitsuki yang memiliki rencana awal untuk pergi ke tempat Amado dan menanyai beberapa hal yang membuat mereka penasaran. Setelah Daimon berkata seperti itu, dia melanjutkan lagi dan berkata, hati-hati Kawaki, Mitsuki aku rasa dia sudah mulai sedikit terpengaruh jalan berpikirnya dengan Sarada. Dia seperti ingin mencari sesuatu yang mereka sembunyikan, dan kemungkinan terburuknya, bisa saja dia berhasil lepas dari Zeno. Tapi entahlah, itu hanya dugaanku saja. Kawaki yang mendengar itu berkata, oh jadi begitu, baiklah. Aku jadi tahu sekarang, tapi aku minta bantuanmu Daimon, untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting kepada Himawari, salah satunya tentang hal itu. Dan aku juga minta bantuanmu kali ini saja, lindungi dirinya dari ancaman serangan Sumeaka Code. Mendengar itu, Daimon membalas, aku tidak percaya kalimat tadi muncul dari mulutmu yang kasar itu. Bagaimana mungkin kau bisa berkata selembut itu padaku? Apakah kau sangat memperdulikan bocah itu? Mendengar itu, Kawaki membalas, bagiku, saat Nana Daime dan istrinya tidak ada di Konoha, maka akulah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaganya dari bahaya apapun. Mendengar itu, Daimon membalas, jujur saja, aku semakin bingung saat ini. Kau ini orang baik, atau bagaimana? Aku benar-benar tidak tahu jalan berpikirmu Kawaki. Aku rasa kau terlalu merepotkan dalam berpikir sesuatu. Tapi baiklah, aku akan menahan Sumeaka jika mereka datang mengejar Himawari. Anggap saja itu balasanku yang sudah mendendang wajahmu sebelumnya. Mendengar itu, Kawaki membalas, baiklah, aku serahkan padamu Daimon. Setelah Kawaki mengatakan itu, dia pun langsung terbang dan segera bergegas pergi untuk menyusul Sarada dan yang lainnya untuk menemui Amado. Mitsuki dan Sarada yang sudah mengetahui lokasi persembunyian tahanan Amado, harus dibuat berhenti oleh para shinobi yang menjaga tahanan Amado tersebut. Sarada yang tidak punya banyak waktu, langsung mengaktifkan Sharingannya untuk membuat penjaga tersebut tertidur. Setelah itu, Sarada dan yang lainnya berhasil melewati penjaga tersebut. Tapi tiba-tiba ada kubus raksasa yang berjatuhan tepat di atas kepala mereka semuanya.